indigo itu adalah kekuatan keajaiban. Jadi di sini miracles. Nah, seorang yang indigo itu bisa telepati. Telepati itu komunikasi batin, kayak membaca pikiran seseorang, yang memprediksi, meramal, membaca tanda-tanda alam. Oke, jadi sudah pernah bahas di berbagai media. Memang seorang Rara itu atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa itu punya keturunan. Jadi garis nama saya kan Raden Roro. Harusnya ketika dewasa itu ganti Raden Ayu. Jadi keturunan dari Trah Keraton Ngayogyakarta dan Keraton Solo itu memang kental sekali. Jadi darah ningratnya itu ada. Nah, sejak kecil Rara itu dia diceritakan, oh kakeknya itu memang bisa pawang hujan, oh kakeknya Rara itu memang orang pintar, karena kita itu masih garis dari Eyang Sultan Agung. Dan juga dari kecil itu sudah diajarkan tirakat untuk ke Imogiri, silaturahmi dengan leluhur makam-makam Raja Imogiri. Kemudian sering juga lelaku tirakat, dari kecil itu puasa muti, lelaku tirakat, sering sowan juga ke Eyang Sultan Agung, ke leluhur Semar gitu. Jadi kalau Semar itu memang lebih ke pamomong sih. Makanya dari kecil Rara itu jadi pawang hujan. Itu sebenarnya sudah sejak dari 9 tahun. Jadi waktu itu ada acara sekolah, nah pulang itu sempat dikasih tahu nanti sekolahan itu akan dipakai untuk gedungnya itu disewa untuk pernikahan. Nah waktu itu ya aku udah mulai jadi pawang hujan karena memang acara nikahan itu ternyata hujan. Dan waktu itu Rara ngelihat ke langit, awannya geser, nah terus aku bilang kan waktu itu pakai bahasa Jawa, Pak D, niki kula geser ke awane nggih ben mboten udan kayak gitu. Nah, terus ternyata awannya memang bisa digeser. Nah, waktu itu terus dibilang, "Wah, kok pinter. Wes, iki direwangi," gitu bahasa Jawanya. Nah, akhirnya Rara terus di situ dan dapat duit sih. Awan tuh kan kita kan bisa melihat ada awan kelabu, terus hujan, terus ada ini. Nah, terus aku bilang awannya kok engkau obah, awannya itu gerak. Nah, terus aku terus geser. Jadi dari usia 9 tahun saya udah bisa. Nah, waktu aku meditasi, Rara meditasi itu badan itu terasa panas. Ini ada apa sih? Itu sekitar kalau nggak salah tanggal 28 apa tanggal 27 Desember. Nah, kebetulan tetangga itu ada tim SAR. Terus aku cerita, ini ada apa ya, badanku kok panas. Terus ada, waktu itu ada roh datang. Nah, beda agama, beda tradisi, beda kebudayaan. Jadi seorang indigo itu bisa membuka portal dimensi alam lain, bisa komunikasi, bisa menggait baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi waktu itu ada roh yang datang dan dia itu cerita, dia curhat, pakai bajunya itu kayak pramugari. Jadi dia bilang kita kecelakaan di titik lokasinya adalah di Kalimantan. Jadi waktu itu heboh, Air Asia QZ 8501 jatuh waktu itu diduga di Bangka Belitung. Jadi waktu itu aku bilang, tolong saya dihubungkan dengan tim SAR yang di pusat dan tolong dihubungkan dengan tim SAR yang mencari Air Asia karena ada arwah yang ngobrol. Jadi memang Rara ini dari kecil kan sudah biasa untuk ini channeling. Nah, boleh dipercaya boleh tidak karena memang MUI juga sudah menyatakan kalau orang yang sudah meninggal itu tidak boleh ngobrol dengan tidak mungkin ngobrol dengan arwah, tetapi yang terjadi adalah fakta seorang indigo itu bisa membantu Basarnas dengan komunikasi batinnya. Nah, waktu itu saya menggelar doa karena kan saya non muslim.
tetapi keluarga mantan suami adalah Muslim. Jadi saya bilang tolong nanti komunikasi channeling saya ini akan saya catat. Jadi waktu itu Rara meditasi, memohon hikmat kepada Tuhan. Nah, Tuhan buka jalan. Waktu itu tak catat kecelakaannya di Kalimantan. Patahan pesawatnya itu jadi 3. Tim SAR harus ke timur, terus habis dari timur belok ke kiri, itu dicatat. Jadi langsung dikomunikasikan dari tim SAR tetangga itu langsung ke tim SAR pusat. Nah, dari 2014 itu ternyata berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, karena AirAsia itu beneran diketemukan tidak di Bangka Belitung tetapi di Pangkalan Bun, Kalimantan. Dan keajaiban, jadi seorang indigo tadi kan aku sudah bilang ya, bisa mendapatkan keajaiban. Dari ada yang terkenal, pramugari AirAsia itu sempat bilang I love you from 38.000 ketinggian, yaitu Mbak Khairunisa. Jadi ada keajaiban. Rekan Ganjil Misteri, pemirsa Ganjil Misteri, keajaibannya adalah jasad dari Mbak Nisa ditemukan utuh dari ujung kaki sampai ujung kepala, padahal sudah tenggelam berhari-hari gitu. Jadi itu adalah salah satu keajaiban. Energi itu yang membuka awalnya adalah si pramugari roh, atau yang sering diobrolin jin atau korin, Khairunisa itu Mbak Nisa. Nah, tetapi seorang indigo seperti Rara ini sesudah dibuka pintu, ada yang bluetooth klik, otomatis saya bisa, kalau bahasa Jawanya rogo sukmo, badan saya di rumah tetapi sukma saya bisa menjangkau lokasi yang ditujukan. Karena kan bahasa mudahnya adalah alamatnya sudah jelas, bukan alamat palsu. Ini dimensi ini, kami terjebak di dimensi lain, kami ada di Pangkalan Bun. Kalau yang membuat saya salut sebenarnya, ini kan ada simbol ya, sebentar. Jadi yang paling terkesan 2021 itu adalah Sriwijaya Air dan Nanggala. Jadi ada 2 simbol tapi maknanya itu berbeda, yang bikin saya beneran bisa nangis. Jadi ini aja udah mau nangis ya. Jadi gini, buat saya orang hidup dan orang mati itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Jadi ketika seseorang itu hidupnya menabung pahala, rajin sholat, nah meninggalnya pun masih terdengar doanya. Jadi saya mengingat 2021 itu seorang Rara dimintain oleh Basarnas membantu evakuasi Sriwijaya Air SJ182. Waktu itu terjadi kecelakaan tanggal 9 Januari. Rara udah dikontak lewat WA, tidak hanya oleh Pak Agus Haryono, Pak Putu Arga, Wakil Kabasarnas, teman-teman. Ada sekitar 9 orang yang minta tolong sama Rara. Mbak, ini kita mau evakuasi. Karena tim Ganjil Misteri, seorang Rara membantu juga untuk Lion Air JT610. Waktu itu saya memprediksi harus menyelam itu tidak boleh dari maghrib. Karena kalau maghrib justru nanti akan ada korban dari tim Basarnas. Dan waktu itu Rara tidak bisa ke Karawang karena saya ada event kenegaraan. Tapi saya bantu pawang hujan. Saya bilang kalau sudah jam 6 saya nggak bisa bantu. Dan ada yang ngeyel, ada 3 orang itu yang ngeyel. Dan akhirnya teman Basarnas itu meninggal. Itu kayak, aku tuh kayak ngerasa sedih banget.
ucapanku kejadian. Nah, ketika 2021 Rara dimintain tolong untuk SJ 182. Saya bilang, aku akan bantu, tetapi dengan kedisiplinan. Jadi kalau Rara bilang selesai, kalau Rara bilang kalau harus diperpanjang, kabari saya. Kan kadang-kadang jam 5 itu sudah ada konferensi pers, tapi akhirnya diperpanjang dulu supaya ada visibility yang bisa, maksudnya visibility tenang segala macam, bisa menyelam lagi kayak gitu. Jadi didoakan lagi. Nah, jadi waktu Sriwijaya Air ini, simbol yang pertama itu adalah The Hermit. Itu, Mbak. Ini adalah simbol sosok orang tua yang berdoa. Jadi ini adalah simbol, waktu itu belum diumumkan sosoknya Kapten Ahwan. Saya udah bilang Kapten Ahwan ini sosok yang baik. Jadi teman-teman tim SAR itu mengirimkan foto Kapten Ahwan, lalu Rara channeling, melakukan clairvoyance, membuka pintu portal dimensi, dan roh ini bilangnya assalamualaikum. Terus aku bilang iya, waalaikumsalam. Aku ajakin tanya, ngobrol, beliau tuh masih berzikir. Jadi waktu itu masih di Bali. Saya kan non muslim, tapi ada asisten saya yang muslim, itu kedengeran. Jadi aku bilang, tolong belikan sajadah. Tolong belikan sajadah. Kan tempat aku lantai 2, lantai 1 itu saya bakarin dupa, saya tulis namanya, dan terdengar salawatan Kapten Ahwan. Waktu sajadah sudah dibelikan, aku bilang sama temanku, tolong sholat maghrib, tolong doa. Tapi waktu itu tanggal 9 itu saya udah live streaming, saya sudah memprediksi, sudah ibarat kata, oh ya memang titiknya di situ. Nah, waktu itu temanku sholat maghrib itu kerasa. Jadi sajadahnya saya bikin 2, yang satu saya kosongkan, yang satu buat buat asisten saya itu, dan akhirnya bisa diajak ngobrol. Waktu itu saya bilang, Cap, prediksi saya 3 hari black box bisa ditemukan. Nah, waktu itu Kapten Ahwannya hanya bilang, Mbak, saya salah. Ya, ada hal yang tidak boleh saya ucapkan karena rahasia arwah, tapi saya kepingin semua kru saya ditemukan, kayak gitu. Nah, terus aku bilang, Cap, saya mau channeling, izin supaya black box ditemukan. Nah, waktu itu mata batin saya, Rara itu terbuka posisinya di mana, dan atas izin Tuhan ketika saya doa di Bali itu penyelamnya itu juga orang Bali gitu. Tetapi selama pintu portal dimensi dibuka di rumah saya, itu setiap maghrib dan subuh itu hawa di rumah terasa panas, dan sajadah juga terasa ada sedikit, ya kadang panas, ada energi dingin, tapi intinya arwah berdoa. Dan waktu itu simbolnya adalah kartu kematian. Jadi waktu tanggal 9 itu kan masih bertanya-tanya apakah meninggal semua, apakah sudah ditemukan. Tapi waktu itu Rara live streaming terus menerus dari tanggal 9, 10, 11, 12, dan waktu tanggal 12 itu beneran ditemukan FDR sudah terbelah. Jadi waktu itu Rara juga sudah melihat dari tanggal 9 kalau SJ 182 tuh hancur berkeping-keping. Dan tidak hanya arwah Kapten Ahwan, karena dalam meditasi saya itu melihat ada pasangan suami istri yang menikah, yang bawa baju pengantin. Waktu itu saya ngobrol, bagus ya baju pengantinnya. Iya Mbak, ini kita buat khusus, pingin sih baju pengantin ini biar dikenang. Terus aku bilang, oh iya mudah-mudahan ditemukan, beneran ditemukan. Terus ada adik-adik
yang anak kecil pakai sepatu pink, nah itu juga datang. Sepatu adik kecil, tas dan dompet. Jadi alam lain itu buat seorang indigo itu memang bisa dijangkau, dan ya beda agama, beda budaya, beda kepercayaan, dengan komunikasi dengan arwah, dengan channeling, dengan clairvoyance itu bisa menemukan, membantu tim besar. Rara juga dimintain tolong oleh rekan-rekan Basarnas dan rekan-rekan TNI. Jadi waktu itu Mbak tolong kawal kami, karena waktu Nanggala itu bulan Juni itu cuacanya itu panas, tetapi waktu evakuasi beberapa hari itu hujan. Nah waktu itu Rara nggak bisa datang ke sana karena sedang handle event vaksin. Muncul kartu ini dead, tapi satu kartunya itu ini kartu yang sama. Karena kalau ini tadi di Sriwijaya Air maknanya ini adalah ada yang hidup, ada yang selamat. Nah ini waktu ini Nanggala aku sempat merasa masih terasa energi kehidupan. Ternyata mereka hidup di alam lain, alias eternal patron. Jadi buat aku terkesan ya, karena Nanggala itu berbeda dengan yang lain. Arwahnya itu kayak siap mati untuk menjaga Indonesia. Jadi mereka hidup di alam lain, menjaga Indonesia. Jadi waktu evakuasi Sriwijaya Air itu kan aku mendengar energi doa, lafalan doa dari Kapten Ahwan. Sempat terasa panas tapi sajadah dingin, hawanya tuh panas tapi sajadah tuh kayak adem. Nah kalau Nanggala itu beneran justru ada semangat. Ya udahlah, ada kepasrahan. Gimana deh kita pasrah, apapun yang terjadi kita menjaga NKRI. Apabila kita tenggelam tidak bisa selamat, ya kita tetap bisa menjangkau Indonesia, menjangkau keluarga dari alam lain. Itu yang luar biasa buat aku. Dan aku kayak merasa ya sudah, mereka meninggal pasrah menghadap Tuhan dengan bahagia. Bahasanya aku tuh seperti itu. Iya, dengan kebanggaan membawa bendera Indonesia kayak gitu. Iya, karena waktu itu Rara ngobrol sama teman-teman tim Basarnas dan tentara itu kan antara mau meneruskan evakuasi untuk gimana caranya menarik bangkai, gimana caranya menemukan badan. Karena waktu itu Rara hanya bukan Rara hanya ya, aku hanya membaca yang bisa naik itu benda-benda yang berwarna putih, benda yang berwarna orange, benda yang berwarna hijau. Ya jadi kan tadi kan ada seorang indigo itu kan bisa komunikasi clairvoyance. Clairvoyance itu kan lebih melihat benda, melihat segala sesuatu kan. Nah, jadi aku tuh melihat yang bisa naik ke atas itu benda. Nah ini kan inspiration, interpretation, dan trust. Jadi interpretasi aku yang akan naik itu adalah benda, bukan tubuh. Nah ternyata beberapa hari kemudian, awalnya kan Nanggala itu jatuhnya itu ditemukannya kan di sekitar Buleleng ya. Awalnya kan jatuhnya kan di Denpasar ya. Nah, aku melihat itu yang muncul yang berwarna orange itu ternyata beberapa hari kemudian munculnya adalah pelampung. Yang berwarna hijau itu ternyata perlengkapan TNI. Yang berwarna putih itu semacam kayak botol minuman. Jadi itulah simbol yang terbaca. Tubuh mereka, maaf ya, sama-sama terkubur dengan kapal. Dan mereka
Simbolnya adalah ini, tetap hidup di alam lain, eternal patrol. Sedihnya adalah ketika saya dimintain tolong, misi nggak berhasil. Gagal pernah di Piala AFF, di AFC apa ya? Yang Indonesia lawan Jepang. Indonesia lawan Jepang itu, jadi waktu itu versus Jepang. Waktu itu saya kerjasama dengan Coach Indra. Padahal sebenarnya waktu itu Coach Indra meminta Rara gimana caranya supaya supporter itu bahagia. Jadi pawang hujan ini kan memang intinya supaya menjaga event, supaya event itu happy. Nah, waktu itu Rara itu lagi datang bulan. Nah, ketika datang bulan, ya maaf ya, sama lah kalau teman-teman yang Muslim atau teman-teman yang Hindu, kalau lagi datang bulan kan nggak boleh ke tempat ibadah. Jadi waktu itu Rara lagi datang bulan, saya udah bilang sama coach, saya mau bantu tapi Rara lagi datang bulan, mudah-mudahan bisa. Nah terus aku nanya alasannya kenapa sih coach harus ada pawang hujan, terus jawabannya, iya supaya cuaca cerah, supaya supporter bola itu nyaman untuk nonton. Ternyata waktu itu gagal dan kayak sedih banget karena udah Indonesia kalah, supporternya juga kehujanan. Nah,